Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedaralun serambinews.com dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam Serambi Podcast. Kita akan bincang-bincang mengenai program-program yang ada di Banda Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema Banda Aceh menuju pemilihan kecil serentak secara e-voting. Bersama saya hari ini sudah hadir Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, Dr. Musriyadi Aswad MPD. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sekali lagi selamat nih atas gelar doktor yang baru promosi ya. Ini semoga mudah-mudahan untuk semakin inilah. Sedaralun, hari ini kita bahas mengenai e-voting. Perlu diketahui pemilihan kecil selama ini masih secara manual dan oleh karena itu DPRK Banda Aceh menginisiatif adanya pemilihan secara e-voting. Mungkin hal ini sebagai salah satu dukungan terhadap Kota Banda Aceh dalam menuju Cyber City ya, Smart City dan kemudian juga dari segi kesimpulan saya ini juga lebih efisiensi dari segi biaya dalam pemilihan kecil. Namun seperti apa realisasinya, apakah ada kendala dan seperti apa. Dan selain itu juga kita akan bahas pemilihan kecil serentak yang mungkin ini selama ini pemilihan kecil tidak pernah serentak terjadi, sehingga ketika ada yang baru ada yang selesai gitu. Jadi mungkin ke depan ada dua persoalan yang akan dihadapi Banda Aceh, yang akan ini pemilihan kecil serentak dan pemilihannya secara e-voting. Baik, Bang Musriyadi, mungkin langsung aja nih, sesuai tema kita kan pemilihan kecil secara e-voting. Apa sih menjadi latar belakang sehingga diinisiatif pemilihan secara e-voting ini? Terima kasih saya sadarkan semua yang mengikuti siaran live ini. Tentunya ada beberapa substansi yang menjadikan diskusi kita pada hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah tupoksi daripada fungsi legislatif, salah satunya yaitu fungsi legislasi, yaitu ini menjadi sebuah tanggung jawab anggota DPR di dalam mencoba menyusun sebuah regulasi yang tentunya Aceh diberikan kearifan lokal di dalam beda dengan di daerah lain. Nah, ini adalah peraturan daerah, sedangkan kita yaitu kami yang itu merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Tentunya pada substansi hari ini sebenarnya kami mencoba di Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh ini, alhamdulillah mungkin berkat dukungan semua pihak, kami merencanakan dua kanun yang akan kami lahirkan di tahun 2020 ini. Yang pertama yaitu kanun pemilihan mukim, dan alhamdulillah kanun pemilihan mukim itu sudah selesai dan mungkin sudah pada tahap tinggal paripurna, dan artinya kita mencoba meorientasikan peran-peran dalam posisi mukim yang itu kita legalistaskan melalui kanun yang tentunya ada sebuah penguatan secara kelembagaan. Posisinya akan lebih kuat ya? Kuat sekali mungkin di Kota Banda Aceh, karena hari ini kita memiliki 18 mukim di Kota Banda Aceh yang tersebar di 9 kecamatan. Tentunya pada kanun yang kedua kami mencoba menggagas tentang pemilihan kecil serentak. Pemilihan kecil serentak dengan menggunakan e-voting. Tentunya pada hari ini, pada kondisi sekarang ini ada beberapa keberagaman di dalam sebuah pemilihan kecil dan malahan tidak terjadinya efektivitas dan efisiensi di dalam pemilihan kecil itu sendiri. Dan kami mencoba memformulasi dalam kanun ini bahwa pemilihan kecil serentak ini juga selain daripada amanah PP Kemendagri, dan juga ada beberapa regulasi turunan lainnya, sehingga kami beranggap bahwa pemilihan kecil serentak ini sudah wajib dilakukan di Kota Banda Aceh. Asumsinya bahwa itu terjadinya efektivitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat pemerintahan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang pemilihan e-voting. E-voting ini sebenarnya bukan hal yang baru kalau kita sampaikan, bahwa karena e-voting ini sudah dilakukan di daerah dan di negara-negara lain, dan juga di daerah yang ada di Indonesia. Tentunya e-voting ini
terintegrasi dengan pemilihan yang berbasis elektronik. Tentunya memudahkan kita di dalam melakukan sebuah akses, transparansi, efisiensi terhadap konten daripada pemilihan e-voting sendiri. Dan kami telah mencoba kenapa asumsi kita melakukan itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Banda Aceh ini kan sebagai ibu kota provinsi yang juga merupakan barometer Banda Aceh. Dan Banda Aceh telah mendeklarasikan diri sebagai kota smart city. Tentunya e-voting ini kan juga merupakan bagian indikator smart city yang mungkin bisa melakukan seluruh daripada rangkaian terhadap program-program secara struktural baik di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Tentunya kami mau mengambil peluang itu bahwa dengan asumsi bahwa Banda Aceh sebagai kota smart city untuk mewujudkan tentunya real government dan good government, itulah kami mencoba menerapkan sistem memformulasikan antara pemilihan serentak dengan e-voting. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita lihat berbagai definisi, banyak definisi daripada e-voting. E-voting ini merupakan metode suara, pemungutan suara, perhitungan suara, dan suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tentunya banyak sekali peran-peran elektronik di sini yang dapat difungsikan. Tentunya ini akan memberikan sebuah manfaat besar, di samping juga biaya penghematan biaya dan juga perhitungan suara itu cepat dan juga sistemnya sedikit aman dan mudah, efisien, transparan dan efisien dan logis begitu. Itu mungkin sebagai gambaran bahwa sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa e-voting, ada 3 kategori sebenarnya, tapi kita mencoba di Banda Aceh kalau itu menjadikan sebuah harapan dan juga akan menjadikan sebuah implementasi terhadap e-voting ini. Itu ada 3 macam e-voting, tapi yang kita rencana lakukan ini dia tidak terintegrasi dengan internet, tapi dia berbasis aplikasi. Jadi tentunya kalau berbasis aplikasi tentunya itu tidak memiliki kendala karena itu sudah terformat sudah jelas. Dan selama ini yang dilakukan di daerah lain itu malahan e-voting ini mereka kerjasama dengan BPPT, itu Badan Pengkajian Teknologi yang di Jakarta. Tentunya didesain semua perangkatnya di sana dan mekanismenya sangat mudah untuk dilakukan. Sebenarnya yang terjadi di Banda Aceh dan juga di Aceh sebenarnya sudah dilakukan di daerah lain seperti di Pidijaya, walaupun mereka dalam konteks masih di dalam perbuk di Pidijaya, tapi mereka sudah melakukan dan alhamdulillah kita melihat bahwa pantauan kita juga hasil kita melakukan kunjungan di sana itu sangat efektif dan memudahkan masyarakat. Saya pikir Banda Aceh kan sudah layak sekali kalau kita dengan daerah lain karena secara masyarakat juga lebih melek di Banda Aceh ya. Ya betul sekali Mas. Jadi sebenarnya sudah beberapa hal kami lakukan kemarin di Komisi 1. Yang pertama kami mencoba dulu membumingkan e-voting ini ke publik dengan mencoba kami melakukan seminar daring, melibatkan stakeholder dan juga malahan kami undang di Jakarta yaitu Direktur Teknologi ID coba memaparkan tentang konsepnya hari ini mungkin teknologi ID ini memprestasi terhadap kegiatan e-voting yang ada di Indonesia. Jadi kami undang bahwa mereka sangat merespon karena dengan kondisi Banda Aceh hari ini. Setelah itu kami juga melakukan rapat-rapat dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini mungkin DPMD, ASIS dan satu dan juga Tapung, dan respon mereka itu sangat luar biasa untuk menyambut tentang e-voting ini dan juga di Dukcapil secara integrasi data kita tidak ada masalah karena kita menggunakan berbasis integrasi KTP. Kalau kita lihat di dalam konteks sebuah regulasi tentunya kita melihat landasan hukumnya adalah ada 3 kategori. Pertama adalah kita harus melihat tentang landasan filosofinya. Setelah itu kita melihat tentang landasan sosiologisnya dan yang ketiga kita melihat secara landasan yuridisnya. Tentunya keberagaman ini, ketiga landasan ini juga menjadikan sebuah referensi terhadap penguatan secara dalam penyusunan regulasi. Apa yang menjadi sebuah landasan filosofisnya penerapan e-voting yang ada di Kota Banda Aceh. Di sini adalah artinya bahwa dengan pelaksanaan e-voting itu akan terjadinya pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur. Itu termuat di dalam sebuah konstitusi yang kita ketahui bersama bahwa ini kan dengan kata luber. Jadi filosofi ini juga
memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa masyarakat sekarang ini sudah melek dengan teknologi. Jadi dengan teknologi ini kita mencoba melakukan proses integrasi sehingga melahirkan sebuah produk hukum yang itu menjadi sebuah kemudahan bagi masyarakat. Kalau kita di Banda Aceh melihat bahwa tidak memiliki kendala apa-apa, kalau dilihat dari sarananya, juga sumber dayanya itu tidak memiliki sebuah kendala. Jadi yang menjadi kendala kita pada hari ini di dalam mencoba menghasilkan sebuah regulasi ini sebenarnya di Aceh sekarang dalam konteks pemilihan kecil dan pemerintahan kecil itu diatur di dalam Kanun Nomor 4 tahun 2009. Di situ dijelaskan tentang bagaimana Kanun Aceh pemilihan kecil secara serentak dan pemilihan kecil dan pemerintahan kecil itu, tetapi di situ tidak disebutkan secara pemilihan secara elektronik, yang disebutkan di situ adalah secara manual. Ini yang menjadi kendala kita. Jadi artinya bahwa sesuatu regulasi yang dihasilkan oleh satu tingkat di bawahnya itu dan juga membuat regulasi satu tingkat di bawahnya itu kan tidak melanggar aturan yang di atas. Harus tidak melangkahi yang di atas. Yang di atas. Artinya ini kan butuh tantangan bagi kami. Artinya bahwa landasan hukum ini juga menjadi penguatan secara legalitas hukum, legalitas sebuah kanun itu sendiri. Jadi di Kanun Nomor 4 tahun 2009 itu tentang pemilihan dan pemerintahan lagi tidak disebutkan di situ tentang elektroniknya, disebutkan di situ secara manual. Jadi situ ditentukan kertas suaranya, cara menyoblosnya dan sebagainya. Tapi kan jauh beda dengan elektronik. Kalau elektronik, oleh voting itu adalah dia sudah menggunakan perangkat. Tidak perlu lagi kertas, tidak perlu kertas, lipat dan sebagainya. Dan kalau elektroniknya sudah dia terintegrasi langsung dia sampai dengan jumlah suaranya. Jadi ini juga kami butuh dukungan dari pemerintah provinsi hal ini, dan insya Allah kami mungkin dalam minggu ini akan melakukan fasilitasi ke Biro Hukum pemerintah Aceh untuk meminta sebuah pemahaman terhadap ini. Kalau ini bertentangan tentunya ini kendala di Banda Aceh dalam penggunaan e-voting. Tapi kalau misalnya diberikan lampu hijau dengan tidak bertentangan dengan kanun di atasnya, artinya ini tidak ada masalah. Jadi ini coba kita diskusikan secara mendalam. Tetapi dalam konteks kanun kami itu ada dua substansi tadi. Jadi kalau misalnya pemilihan kecil serentak itu tidak ada masalah lagi, karena kami pikir bahwa kami sudah juga melihat distribusi pendataan kecil di masa periode. Ada 3 metode, hampir berdekatan, dan kita rencanakan insya Allah kalau kanun pemilihan kecil serentak ini kita lakukan di Desember ini 2021 Desember kita sudah melakukan pemilihan kecil serentak di Desember 2021 dengan gelombang pertama 25 kampung yang telah habis masa periodisasinya. Tapi kalau e-voting ini kami masih dalam tahap fasilitasi, karena itu penting kami pikir bahwa di dalam menyusun sebuah rakan tentunya ada hal yang substansi. Pertama dia harus melakukan RDP, rapat dengan pendapat. Kami sudah melakukan, dan juga kita harus melakukan RDPU, rapat dengan pendapat umum. Kita juga harus melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang hampir sama dengan rancangan kanun kita, dan sampai dengan kita melakukan konsultasi dan fasilitasi dengan tubuh. Itulah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyusun sebuah rancangan kanun. Tentunya kalau lewat tahapan-tahapan itu telah kita ikuti, maka tidak ada kendala lagi. Maka pemilihan kecil serentak melalui voting ini, walaupun itu sudah ada petunjuk dari Biro Hukum ya, maka insya Allah di akhir Desember ini kita akan melegalitaskan itu di paripurna. Kami pikir itu sebagai pengantar Pak Nasir yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, dan terima kasih atas semua peserta atau misalnya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, dan mohon masukan kedua rakan yang insya Allah akan dihasilkan oleh Komisi 1, dan kita juga apresiasi kepada kawan-kawan yang hari ini di Komisi 1 sangat intens terhadap melaksanakan kontribusi legislasinya, dan alhamdulillah kita 2020 ini menghasilkan 2 kanun yang saya pikir sangat penting.